Ya, selamat malam semuanya. Sudah bisa bergabung ya? Semuanya bisa open cam. Halo, selamat malam Bapak Ibu, sahabat benar. Ya, titip Malam, absen sama si Anya. Mau izin Malam, buat pergi Mbak. nikah. Ayo siapkan malam pulpen dan Mbak. catatannya untuk dapat ilmu dan insight di bulan yang berkah. Ya, selamat malam para sahabat benar. Malam Kak. Malam, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat trainer. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Selamat datang kembali di acara persembahan spesial dari Kampus BOS di acara Kurma, yaitu kelas Ramadan belajar bersama pertemuan kedua. Baik, kebahagiaan yang luar biasa yang wajib kita syukuri saat ini atas nikmat dan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga saat ini kita bisa bersilaturahmi dan berjumpa lagi. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali bertemu bersama saya kembali di sini. Sally Wahyu Andraina. Mohon izin kepada para sahabat benar untuk memandu kelas pada malam hari ini ya. Kemudian ini, oke. Sebelum memulai kelas pada hari ini, saya mau cek dulu ini teman-teman yang sudah bergabung. Sudah ada, baik. Di sini ada si Dogiri Aksesoris, Pak Aris. Halo Pak Aris. Iya, lo Bu. Iya Pak Aris. Sudah berbuka Pak Aris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menunya hari Alhamdulillah. ini apa Pak Aris? Menunya ini es anggur Es sama anggur. Wah, cilok. seger itu Pak ya. Baik, masih Al- semangat untuk mengikuti kelas hari ini ya Pak Aris ya. Oh, semangat semangat sekali, Mbak. Baik, 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 baik. Kalau begitu, ya bisa disiapkan ya Pak Aris untuk catatannya ya. Ya, saya mau menyapa yang lain lagi di sini juga ada Ibu Neni Nuryati. Halo Ibu Neni Nuryati. Halo Bu Neni. Bisa ini mic-nya di-unmute Ibu. Suaranya tidak terdengar dari sini. Ya, mic-nya Bu Neni itu iya. Halo Bu Neni, suaranya belum muncul Bu. Nah, Iya, sudah. halo. Halo, Sinyal, masih semangat sinyalnya ya Bu? susah. Oh, oh Iya, sinyalnya susah. semangat. Baik-baik. Ya, kalau boleh tahu Bu Neni Iya, berasal dari kota sinyalnya susah. mana sih Bu Neni Nurhayati? Purbalingga. Dari Purbalingga. Baik-baik. Ya, masih semangat Bu Neni ya untuk mengikuti kelas hari ini ya. Masih. Ya, Ya, baik. Ini masih. good. Oke. Bu, ini untuk Bu Neni Nurhayati dan para sahabat benar yang lain mungkin bisa dibantu untuk kita bisa di kelas ini. Nah, untuk menggantikan nama device-nya, ini formatnya bisa diganti dengan nama instansi, kemudian nama peserta, dan kemudian diberikan juga asal kotanya, gitu. Di sini beberapa saya cek dulu. Nah, seperti Ibu Talia itu bisa. Ibu Talia dari Kedai Kopi Aksa dari Kota Batu. Nah, Ibu Talia sudah bergabung? Iya, sudah. Ya, baik. Baik, masih semangat Ibu Talia ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik. Bukannya hari apa? Ini dengan menu apa Bu Talia hari ini? Dengan rawon. Rawon. Waduh, enak banget itu Seru. Bu. Minumnya Iya. apa Bu Talia? Bikin Teh es man, nggak? teh anget. Teh anget. Baik, sama kalau teh angetnya Bu Talia ya. Semangat terus Iya. Bu Talia ya. Baik. Iya. Ini juga yang lain sudah saya cek dulu ya. Pak Adi Permana mungkin bisa dibantu Pak Adi untuk menggantikan nama device-nya ya. Baik, sudah. Bapak Ibu Neni Nurhayati.
Baik, untuk nama device-nya sudah mulai diganti semua. Baik, sekali lagi selamat datang para sahabat benar yang sudah join di kelas pada malam hari ini. Dan selama beberapa jam ke depan, kita akan suguhkan dengan pembahasan materi untuk temanya hari ini, yaitu mengenai the power of distribution. Nah, yang tentunya akan mendapatkan insight yang luar biasa dari tema hari ini dari pemateri kita. Nah, beliau adalah Bapak Al-Wahidul Mubarok, begitu ya. Namun sebelum kelas ini kita mulai, saya mau memberikan sedikit informasi mengenai ini, para sahabat benar, mengenai program kita di kelas Kurma ini, mengenai THR-nya. Jadi kampus bos mau bagi-bagi THR nih untuk para sahabat benar. Ikut kelas, dapat THR juga. Kan seru ya? Nah, namanya adalah Tunjangan Heboh Ramadan. Mungkin sebelumnya di kelas sebelumnya sudah sempat saya spill ya mengenai syarat dan ketentuannya. Nah, untuk hari kedua ini yang mau baru ikut bergabung masih bisa ikut untuk program Tunjangan Heboh Ramadan. Berikut saya akan bacakan syarat dan ketentuannya ya. Bisa di-share untuk Kak Admin untuk syarat dan ketentuannya. Baik, untuk syarat dan ketentuannya sangat mudah para sahabat berenang. Pertama, kita langsung bisa follow Instagramnya Kampus Bos ya. Follow @kampusbos. Kemudian syarat kedua bisa langsung posting poster atau flyer kegiatan Kurma. Bisa di-share juga kakak admin untuk contoh flyernya. Nah, berikut contoh flyernya yang perlu diupload di feed Instagram para sahabat berenang. Jangan lupa dengan tag Instagram @kampusbos, jadi nanti admin Instagramnya bisa melihat tag-tagan dari sahabat berenang. Dan juga jangan lupa untuk tag 5 teman sahabat berenang ya. Dan diberikan dengan caption yang menurut sahabat benar paling menarik ya. Dan pastikan postinganmu juga mendapatkan like terbanyak untuk bisa mendapatkan takdiran heboh Ramadan. Nah, untuk pengumuman pemenangnya, ini akan diundi sewaktu-waktu. Jadi stay tune terus di kelas kita sampai di akhir sesi di tanggal 14. Kemungkinan bisa kita umumkan satu besok, sisanya di akhir-akhir bisa jadi. Jadi tetap stay tune ya untuk sahabat berenang. Nah, baik. Ini kita cek dulu ya yang lain. Sudah bergabung. Di sini ada siapa lagi? Ibu. Sebentar. Di sini ada Bapak Agus Kasan dari Jombang. Halo Pak Agus. Pak Agus bisa open mic? Oke, baik. Iya, halo Pak Agus. Iya. Halo. Ini mana ya wajahnya Pak Agus bisa dibantu untuk open cam juga Pak Agus? Jadi Gimana, Ibu? presenternya juga bisa lihat. Kenapa? Gimana? Bisa open cam juga Pak Agus? Oh iya, bentar. Nah, Bentar, siapa dulu, bentar ya. baik. Oke. Sudah, Bu. Ya, halo Pak Agus. Bagaimana Halo. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik, Ibu. Baik ya. Ya baik, sudah siap Pak Agus untuk ikut kelas hari ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Kemarin sudah ikut kelasnya Mbak? Yang kemarin hari pertama sudah sempat ikut kelasnya? Enggak, belum. Baru tadi Belum, dapat baik. linknya. Dapat linknya, boleh. Jadi bisa ikut yang materi ini ya Pak Agus ya. Bisa disiapkan Boleh. nanti catatannya juga pertanyaannya ya. Untuk Siap. temanya hari ini saya umumkan kembali mengenai the power of distribution begitu ya. Oleh Oke. pematerinya Bapak Al-Wahidul Mubarok. Baik, terima kasih Pak Agus. Sama-sama, Bu. Ya.
Nah, kita cek dulu ya untuk peserta yang lain. Bapak Rahman Aris mungkin bisa dibantu Pak Rahman Aris untuk mengubah nama device-nya ya. Jadi kita bisa saling kenal di antara yang lain begitu. Baik. Nah, teman-teman, sebelum memulai kelas kita pada malam hari ini, selanjutnya mungkin saya akan memimpin doa terlebih dahulu ya, agar mendapat keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Baik, oke, selesai. Selanjutnya, sebelum kita menunggu juga materinya gabung di kelas kita, mungkin kakak admin bisa, agar kita bisa saling kenal ini, bisa games dulu mungkin kakak admin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu pematerinya ya, nah mungkin kita bisa games dulu, agar kita juga bisa saling kenal mengenai pemateri hari ini juga, dan dengan sahabat-partner lainnya. Mungkin ya para peserta di sini bisa bergabung ikut games dulu, bisa langsung scan di sini atau mungkin bisa di-share ke admin untuk link gamesnya. Nah, sudah ada yang bisa join di sini? Ini jawaban tuh. Ya. Tak, Untuk untuk di scan di sini bisa langsung scan atau kakak admin akan mengirimkan link gamesnya terlebih dahulu ya. Baik, kita cek. Apa sudah ada yang bisa bergabung di sini untuk link gamesnya? Baik, saya cek dulu untuk yang sudah bergabung di sini. Baik, Pak Rahmat Arif bisa bergabung? Yes. Baik, sebelum memulai kelas pada hari ini, Bapak Ibu bisa mungkin masuk ke link slido.com ya. Kemudian memasukkan ini nomor PIN-nya. Sudah ada yang bisa join Bapak Ibu di sini? Mungkin Pak Rahman Aris sudah bisa join Pak Rahman untuk game Slido-nya? Gimana caranya? Oke, untuk caranya sendiri bisa langsung di-scan di barcode ini, Pak Anang, atau bisa langsung masuk di akun slido.com. Nah, kemudian nanti bisa langsung masuk dengan kode 1856325. Begitu. Ada yang sudah bisa? Mungkin kita bantu juga untuk share link-nya ya. Ditunggu sebentar. Baik, saya cek dulu. Sudah ada yang bisa bergabung? Baik, saya berikan waktu mungkin 2 menit ya untuk menunggu yang bisa join di Slido-nya. Bisa langsung masuk di akun slido.com, kemudian masukkan kodenya di 1856325 Bapak Ibu sahabat pereneur.
Oke, mungkin yang sudah bisa masuk di link Slido-nya bisa komen ya di kolom chat. Sudah ya, bisa komen dengan kata sudah begitu. Kalau sudah bisa ikut join di link Slido-nya, sudah ya. Baik, Ibu Siti Mandiri, ini sudah bisa. Kemudian juga bisa melalui link juga ya, masukkan kodenya di 156325. Ibu Talia juga bisa, sudah. Ada lagi? Oke, Ibu Sri Utami sudah bisa bergabung. Ibu Erlin juga sudah bisa. Pak Agus sudah bisa apa belum, Pak Agus? Baik, 1 menit lagi kita mulai ya. Nah, ini sudah lumayan banyak yang bisa bergabung. Baik, kita mulai ya untuk gamesnya. Bisa dimulai untuk Kak Admin. Nah, untuk games pertama ini, coba bisa dijawab. Pertanyaan pertama, apa nama program Kampus Bos saat Ramadan sekarang? Nama programnya apa? Mangga, program kelapa, program kurma, atau program koran? Oke, pasti sudah bisa jawab ya. Ini saya spill acaranya. Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Baik, 96% menjawab betul. Ini ada yang 4% menjawab kelapa. Ini siapa, Kak Admin? Baik-baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, pemenangnya ini ada di siapa? Oke. Pertanyaan kedua, apa singkatan dari program Kurma? Pertanyaan berikutnya, apa itu Kurma, Bapak Ibu sekalian? Kumpul bersama-sama Ramadan, kumpul Ramadan belajar bersama, atau kurang kumpul bersama-sama, atau kumpulan bersama-sama? Coba, ada yang bisa jawab? Ya, boleh yang tidak bisa bergabung bisa jawab di chat ya, nggak apa-apa. Oke, sudah bisa ada yang jawab ya. Kumpul Ramadan, belajar bersama ya, yang betul. Baik, 46% ini. Ada yang jawab kurang kumpul bersama-sama. Oke, selanjutnya Kak Admin. Pertanyaan selanjutnya, apa tema kita pada kegiatan kurma malam hari ini? Oke, kok sudah ganti? Jurus ciptakan royal customer. Oke. Oke, yang betul cukup banyak, 75%, the power of distribution, betul sekali. Tema hari ini mengenai distribution ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak Admin. Siapa nama pemateri kita pada kegiatan malam hari ini? Ada Pak atau Pak Cucu Haris? Siapa? Atau Pak Al? Ada yang bisa menjawab? Oke. Wah, cuma 6% ini yang bisa jawab. Yang betul. Oke, yang betul Bapak Al-Wahidul Mubarok, pemateri hari ini ya. Oke. Mungkin ini yang baru join, yang baru tahu. Oke, selanjutnya. Oke, ini paling harus tahu ya kayaknya ya. Siapa nama MC-nya pada malam hari ini? Waduh, saya rubah dulu nama saya. Ada Shirley, Sally, Sally, atau Sylvie. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Yang nggak bisa ikut join bisa langsung komen di chat juga nggak apa-apa deh. Nah, coba kita cek ya. Pada tahu nggak ini MC-nya hari ini siapa namanya? Oke, waduh, Sylvie. Oke, ini ada di sini namanya nih. Nah, yang betul adalah saya Sally, ya, Ibu Bapak. Baik, silakan ada lagi Kak. Kak Admin pertanyaannya. Baik, selanjutnya acara webinar Kurma diadakan oleh siapa ya? Kampus Bos, Sinergi, Kampus Manajer, atau kampus swasta? Nah, itu ada yang bisa jawab di chat. Ibu Kafifa, betul sekali. Coba kita tunggu yang lainnya ya. Yang lainnya tahu apa tidak? Oke. Oke, 96% benar. Kampus Bos, betul.
Selanjutnya Kak Admin ada lagi? Baik, apa materi kurma sebelumnya? Sebelum ini dengan Pak Arvin, distribution, marketing, nilai tambah atau target pasar? Ada yang bisa jawab? Di chat juga tidak apa-apa. Oke, saya cek dulu. Nilai tambah. Oke, 80% sudah betul. Baik, good. Oke. Ya. Selesai untuk games hari ini. Oke, sudah ada pertanyaan lain? Sudah selesai ya Kak Admin ya? Baik, ini saya cek juga untuk pesertanya sudah mulai join juga. Untuk pematerinya juga sudah mulai join. Baik, selanjutnya sebelum acara kita dimulai, saya akan membacakan dulu untuk profil pemateri kita pada malam hari ini ya. Bisa dibantu Mbak Indah. Untuk profil mentornya. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai tema The Power of Distribution dari seorang public speaker dan pengusaha yang sudah expert di bidangnya, yaitu Bapak Al-Wahidul Mubarok. Beliau memiliki aktivitas bisnis, pertama Certified Mentor BRM atau Business Roadmap, kemudian bisnis wisata edukasi Kampung Horta edutrip.id, kemudian bisnis Caraka Bumi Green Souvenir, ada bisnis juga antarbox.com, kemudian Wakil Ketua Astra Startup Community, dan selanjutnya Ketua Program Astra Disability Connections Program. Baik, kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Al-Wahidul Mubarok. Bapak Al, sudah bisa bergabung Pak Al? Halo? Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak Al. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Seli Alhamdulillah. dan teman-teman. Ya, baru selesai tarawih ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Mohon maaf baik, tadi tidak agak apa-apa Pak telat Al. ya masuknya. Baik, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih ya Pak kepada Bapak Al yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada malam hari ini. Begitu ya Pak Al ya? Baik. Halo Pak Al, bisa? Ya. Ya. Suara Mbak saya Seli terdengar tolong ya? nanti saya dijadikan co-host ya untuk share. Boleh. materi. Baik, saya bantu. Ya. Bisa langsung kami mulai ya Pak Al? Sudah dijadikan co-host ini? Oke, siap. Baik. Baik. Ya. Selanjutnya untuk para peserta, sahabat perenang bisa fokus ya di kelas malam hari ini. Kita sambut pemateri kita Bapak Al. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bapak. Iya, baik. Saya sambil share screen ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, baik teman-teman semuanya. Share screen saya sudah terlihat belum ya? Sudah ya? Ya, sudah muncul Pak Al. Baik. Oke. Saya memperkenalkan diri lagi karena tadi sudah dikenalkan juga ya, dan biar lebih enak, lebih jelas teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Al-Wahidul Mubarok, cukup panggil Aal aja. Aal itu biar teman-teman mudah ingat ya. Aal singkatan dari asli anak Lamongan. Saya orang Lamongan ini, teman-teman. Nanti ada sesuatu yang saya ceritakan juga tentang tempat tinggal saya gitu. Baik, teman-teman semuanya. Kalau untuk aktivitas bisnis tadi sudah disampaikan ya. Jadi kita ada beberapa bisnis yang nanti mungkin akan saya share juga di sini beberapa. Nah, ini teman-teman yang tadi disebutkan oleh Mbak Seli tentang kita mengelola wisata Kampung Horta namanya, ada di Bogor. Jadi kita memberdayakan satu kampung yang dimana kampung itu kurang lebih ada sekitar 30-an rumah, 30-an kakak mungkin ya, kurang lebih segitu. Nah, pekerjaannya sehari-hari sebagai bapak dan ibu petani. Tapi kemudian yang membedakan adalah ketika mereka selesai kegiatan dari sawah, atau mungkin ibu-ibunya yang mungkin tidak terlalu banyak beraktivitas di sawah, itu kita ajarkan sesuatu. Kita buat yang namanya boneka horta, teman-teman.
mengoptimalkan limbah yang ada di sana, yang ada di sekitar Bogor begitu, yaitu serbuk kayu yang kemudian dijadikan boneka yang bisa tumbuh rumputnya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah mendengar nama boneka Horta barangkali. Nah, kemudian mungkin ini kita bisa tonton sama-sama sedikit ya, seperti apa profil dari kampung itu, atau di setiap hari itu kita didatangin oleh para siswa dan siswi dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jabodetabek. Dan alhamdulillah karena kampung ini tidak terlalu besar dan mungkin bisa dibilang agak tersembunyi karena di kanan dan kirinya itu sudah perumahan-perumahan besar dan tinggal di kampungnya. Kita kalau ada kunjungan, bis-bis itu lewatnya di perumahan itu. Tapi alhamdulillah dikunjunginya setiap hari 50 sampai 100 sampai bahkan 200 orang setiap harinya. Gitu ya. Ya, jadi intermezzo sedikit ya. Tadi melihat aktivitas anak-anak setiap hari seperti itu. Jadi bermainnya di sawah, belajarnya di sawah, kemudian ada beberapa materi-materi edukasi yang kita sampaikan ke sana. Dan memang awalnya dari ini teman-teman, dari boneka yang bisa menumbuhkan rumput ini. Kita manfaatkan dari limbah serbuk kayu, dan pada saat pandemi seperti sebagaimana bisnis-bisnis wisata pada yang lainnya gitu ya, yang pasti terimbas, pasti terkena efeknya. Nah, kita juga sama waktu itu di awal 2020 di bulan Maret sampai akhir 2020 itu kita kena efek juga dari pandemi. Tapi alhamdulillah kita bisa beradaptasi, kita bisa memberikan virtual edu trip. Jadi field tripnya itu dari sekolah. Bahkan bagi kami itu menjadi model bisnis yang lebih mudah karena tinggal mengajak anak-anak untuk ngevlog bareng, kemudian prakteknya dilakukan masing-masing di rumah begitu. Alhamdulillah ya. Nah, ini kita coba lihat lagi. Oke, kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu horta. Kita akan mengenal lebih dalam horta, produk yaitu termasuk produk buat mengurangi kerusakan yang ada di mengurangi apa yang ada di lingkungan dan tidak terpakai bisa digunakan kembali. Oke, mengingat waktu sudah masuk pukul 10 kita langsung saja ya. Nanti kita akan dipandu oleh KAA. Baik, terima kasih banyak Ibu. Panggilnya Ustazah ya, Ustazah dan Edna dan tadi sudah
Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak atas kesehadirnya hari ini kami dari untuk hadir di tengah-tengah teman-teman. Kalau sudah lanjut ke bawahnya mata, ada hidung dan mulutnya. Oke, kita Ya, jadi selain kita selama pandemi itu kemudian punya virtual field trip produk baru begitu ya, atau mungkin adaptasi kita yang baru, kita alhamdulillah pada saat itu malah berkembang sampai di wilayah Jawa Timur. Maka saat ini kami di Kampung Horta sana di Bogor itu kurang lebih sudah ada 4 destinasi yang lain yang bisa dipilih oleh sekolah-sekolah yang kemudian sekolah tersebut nanti akan berfield trip di sana karena sudah mulai aktivitasnya sudah mulai offline kembali ya. Nah, ini mungkin gambaran sedikit. Jadi ketika kita membangun sebuah kampung itu di wilayah Bogor, semangat itulah yang pengen kita sebarkan ke seluruh Indonesia begitu ya, di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kita pengen memberdayakan kampung, memberdayakan desa, mendorong bagaimana kemudian di situ ada titik-titik ekonomi yang bergerak begitu. Nah, ini mungkin gambaran sedikit yang kemudian hari ini kita membranding menjadi edutrip.id. Edutrip Indonesia adalah penyedia layanan agroedutourism yang berpusat di Kabupaten Bogor, Indonesia. Kami menyediakan layanan edukasi dan workshop untuk sekolah maupun komunitas yang ingin belajar membuat produk pertanian dan produk-produk ramah lingkungan sekaligus berwisata di ekosistem pertanian. Kami juga bermitra dengan para petani untuk mengenalkan beragam aktivitas dan hasil-hasil pertanian. Selain itu, anak-anak dapat bermain dan mengenal ragam biota di ekosistem yang ada di persawahan, sehingga menumbuhkan ketertarikan anak-anak pada alam, khususnya pertanian. Selain itu, Edutrip Indonesia menyelenggarakan layanan edukasi virtual untuk menjangkau anak-anak di seluruh Indonesia. Dan saat ini kami sedang mengembangkan beberapa destinasi yang ada di wilayah Jawa Timur. Contohnya misalnya di Kediri, kemudian di Lamongan, di Tuban, di Malang, dan di Batu. Dan mudah-mudahan ke depan bisa berkembang lebih banyak lagi. Dunia pertanian jadi menangkan bersama Edutrip. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi sedikit informasi tentang kegiatan saya selama mungkin beberapa tahun belakang gitu ya, tentang membangun sebuah wisata edukasi, dan itu kepengen kita untuk duplikasi ke setiap wilayah yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Baik. Nah, teman-teman semuanya, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang the power of distribution ya. Dan mungkin sedikit memulai dari mana, jadi saya sampaikan bahwa the power of distribution itu saya pelajari menjadi bagian dari BRM yang dulu saya ikuti pada saat di Malang, ya, yang dipandu oleh Coach Ridwan gitu. Di BRM itu ada kolom-kolom yang harus kita isi, yang nanti mungkin akan saya sedikit jelaskan, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan sedikit dengan Mas Arvin ya. Nah, ini kolom-kolomnya, teman-teman mungkin kemarin sudah mendapatkan ini dari Coach Arvin, ada visi, ada definisi, dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah kenapa kemudian kita memulainya dari BRM, yang di situ ada banyak kolom-kolom yang kemudian harus kita isi, gitu ya. Jadi tujuan yang pertama dari BRM ini adalah untuk product market fit. Jadi rumah saya itu, teman-teman, di Lamongan bagian utara, jadi di Pantura. Maka waktu saya kuliah, itu saya ambil jurusan perikanan karena saking pengennya saya itu menjadi seorang pengusaha. Maka pada saat awal-awal kuliah, bahkan dalam mengambil jurusan perikanan itu pun salah satunya adalah pertimbangan bahwa agar saya bisa berbisnis sendiri gitu ya. Nah, pada saat itu
ketika saya mulai awal-awal kuliah, saya banyak belajar cara berdagang dan seterusnya. Saya pernah pertama ketika memulai kegiatan berdagang ini, yang kepikiran di saya karena jurusan saya perikanan gitu ya, dan rumah saya itu dekat sama sumber daya ikan, maka yang saya jual pertama adalah ikan, teman-teman. Saya bawa dari Lamongan, saya bawa ke Malang. Dari Lamongan saya bawa ke Malang, kemudian dijual di sana. Kalau teman-teman dulu mungkin beberapa tahun yang lalu pada saat saya masih kuliah itu masih sangat macet, dan pada saat itu masih ini ya, porong itu masih luar biasa. Jadi kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sampai 7 jam perjalanan. Pada saat itu ketika saya, karena rumah saya itu kan ini ya. Maaf sebentar. Ketika rumah saya itu kan lebih dekat sama Tuban. Jadi perjalanan itu harus naik beberapa armada gitu. Pertama naik angkot dulu, kemudian dari angkot naik bis menuju ke Surabaya. Dan itu saya bawa ikan kurang lebih sekitar 80-an kilo kanan dan kiri gitu ya, teripung pakai cool box itu yang putih-putih. Saya bawa 2 nih. Nah, kalau teman-teman pernah ketemu sama saya itu orangnya kecil. Jadi ketika membawa box yang sebesar itu ya sudah pasti effortnya luar biasa. Apalagi saya harus naik dan turunkan ketika berpindah-pindah dari bis satu ke bis yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian ketika sampai di Malang, dari bis yang terakhir itu, ketika saya angkat ikannya, ternyata ada yang bocor di bagian bawah. Mungkin kena besi di bagasi bisnya atau apa, nggak tahu ya. Jadi kena ke badan saya. Kemudian masuk ke angkot, saat itu sampai Malang kurang lebih sudah sekitar jam 9. Ketika masuk angkot, saya bawa ke angkot gitu ya, tripungnya itu atau cool box-nya yang berisi ikan. Saya posisinya itu ada di bagian pintu, dekat pintu, karena kan nggak bisa masuk ya ininya ya, nggak bisa masuk semua. Nah, pada saat itu di dalam angkot itu ada pengalaman unik karena semua orang itu tutup hidung gitu karena bau amis yang terkena baju saya tadi. Jadi pada waktu itu kalau ada lomba mahasiswa paling amis, saya juara waktu itu ya. Nah, itu cerita sedikit. Sampai di sana malam jam 9, jam setengah 10-an, saya masih punya PR. Karena ikan itu kan nggak bisa dibiarkan sampai lama ya. Mungkin kalau dibiarkan sampai besok pasti akan busuk karena dia termasuk perishable food gitu. Nah, pada saat sampai di Malang, saya ngetok pintu dari setiap rumah tetangga-tetangga kos saya karena anak kos nggak punya kulkas, nggak punya pendingin gitu ya untuk menaruh ikannya, apalagi ikannya cukup banyak pada saat itu. Saat itu saya bawa ikan tuna yang baby gitu. Jadi ada beberapa ikan tuna di 2 cool box itu. Kemudian saya ketok-ketok pintunya, saya tawarin ikan, Bu, saya dari Lamongan, saya bawa ikan, saya mau jual ini, Bu mau nggak? Dibeli 1, dibeli 2, dibeli 3, mungkin karena kasihan ya. Tapi alhamdulillah pada malam itu ada yang laku gitu. Tapi masih banyak. Maka karena sudah terlalu malam, saya nggak mungkin dong ketok pintu lagi gitu ya. Jadi ya sudahlah, besok pagi-pagi subuh saya berangkat lagi untuk jualan ikan itu. Kemudian ketika saya pagi-pagi keliling, kalau di Malang itu ada kayak semacam warung, atau bukan warung ya, orang yang jualan sayur begitu, tapi banyak di beberapa titik di daerah di Noyo, daerah mana itu di beberapa titik. Nah, saya keliling ke ibu-ibu di situ. Nah, saya tawarin satu-satu, meskipun ditawar sampai hancur-hancuran harganya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting ada yang laku. Tapi ya tetap juga ada yang ngebuang. Maka disitulah teman-teman pentingnya kenapa kita itu harus memikirkan dulu produk ini apakah fit sama marketnya. Jangan sampai seperti saya tadi gitu ya, belum memikirkan jual ke siapa, kapan, dan bagaimana prosesnya dan seterusnya, tapi kemudian sudah langsung bawa produknya, dibawa ke Malang, dijual juga ke sembarang orang, akhirnya effortnya cukup besar pada saat itu. Nah, itu salah satu goal dari BRM, yaitu bagaimana kita membuat agar produk sama market itu fit duluan sebelum kita bergerak. Maka pentingnya dari BRM adalah yang pertama itu. Intinya kita mendesain dulu atau bagaimana membuat blueprint-nya dulu sebelum bergerak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan selling atau marketing dan jualan dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami tentang tujuan dan peta bisnis. Contoh kita ketika mau menentukan tujuan ke Jakarta gitu ya. Misalnya kita sudah menentukan tujuan ke Jakarta, kita sudah clear itu, maka yang perlu kita ketahui berikutnya adalah sebelum peta bisnis itu titik kita ada di mana gitu.
titik kita ada di mana saat ini. Jangan-jangan kita sudah di Jakarta, maka tidak perlu dong memilih pesawat untuk menuju ke Jakarta. Mungkin di Jakarta Utaranya atau di Jakarta Baratnya kan gitu. Tapi kalau posisi kita tahu bahwa posisi sekarang saat ini masih ada di Surabaya misalnya, maka tepatlah kalau kita memilih armadanya berupa pesawat itu, begitu. Kita tahu bagaimana cara menunjuknya setelah kita memahami tujuannya dan juga posisi kita ada di mana. Sama seperti bisnis. Nah, ini posisi kita ada di mana? Ada 5 tahapan bisnis. Kita memilihnya mungkin ada yang masih starting atau running atau growing, established dan seterusnya. Ketika posisi kita sudah tahu di situ, maka tujuan kita dalam berbisnis itu mau sampai mana atau mau seperti apa, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk menuju ke sananya tanpa perlu membuang-buang budget atau membuang-buang biaya. Ketika kita nggak tahu posisinya, maka kita mulai dari starting padahal sudah ada di posisi growing, mau menuju ke mature atau mau menuju ke establish, kan begitu ya. Nah, ini kalau kurikulum yang ada di BRM. Nah, ini kapan-kapan mungkin kita akan bisa sharing dari sini ya. Jadi yang pertama yang tadi itu visi, kita menentukan visinya, bagaimana kita menentukan tujuan itu agar clear. Ya, clear dalam tujuannya dan clear dalam penyampaiannya. Coach Ridwan itu sering menyampaikan bahwa analoginya ketika kita tidak clear menyampaikan dari visi atau misinya gitu ya, menyampaikan tujuan kita, maka seperti kita itu ke misalnya turun dari bandara, masuk ke taksi gitu ya. Kemudian supir taksi pasti nanya dong ke kita gitu ya, Pak mau kemana begitu. Kita jawabnya nggak clear, komunikasi kita nggak clear menyampaikan tujuan kita. Kita bilang kita mau ke ini Pak, mau pulang, saya mau pulang. Pulangnya kemana? Pasti ditanya lagi kan, karena belum clear. Tanya lagi, pulangnya mau kemana? Pulangnya ke rumah. Masih ditanya lagi nggak kira-kira teman-teman? Masih ya, masih ditanya lagi. Rumahnya di mana gitu. Kemudian kita jawab, kan rumah saya Pak, ya terserah saya begitu. Akhirnya ada 2 kemungkinan kalau kita menjawab seperti itu ya, karena nggak clear komunikasinya, maka kemungkinan yang pertama adalah kita diturunkan, supirnya bilang, wah ini orang gila gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua berikutnya. Yang kedua adalah kita diajak muter-muter lama, kemudian dikembalikan ke titik awal. Kemudian kita ditarik biayanya, habis argonya sekian Bapak gitu. Nah, teman-teman, di BRM ini yang distribusi itu ada di kolom yang kelima. Kita nanti mungkin akan sedikit sharing tentang distribusi ya, the power of distribution. Nah, ini titik distribusi. Kita coba keluarkan semua dulu. Oke. Yang perlu kita pahami bersama adalah ketika dalam sebuah distribusi atau titik distribusi, tujuannya itu adalah kita punya kanalnya. Kanal itu kan banyak, maksudnya bagaimana orang itu nanti akan tahu bahwa kita itu di mana. Misalnya punya toko atau punya website atau punya akun media sosial gitu ya, TikTok, Instagram dan seterusnya. Nah, kanalnya sudah ada dulu nih. Kalau sudah ada, berikutnya adalah langkah brand activation. Bagaimana agar kemudian orang itu tahu gitu ya. Jadi setelah ada kanalnya di mana nih? Orang tahu di mana nih, agar tahu ada di mana. Misalnya di situ bisnis kita di toko nih. Di tokonya ada di sini misalnya. Ada di rumah kita atau mungkin ada di mana begitu. Agar orang tahu bahwa ini adalah toko parfum, maka apa yang harus dilakukan? Misalnya contoh kemudian dikasih plang nama di situ. Ya kan? Ada tulisan, ada brandnya, ada logonya, ada pemberitahuannya bahwa ini adalah toko parfum, kan begitu. Nah, itu kemudian orang akan tahu, orang akan aware gitu. Nah, kayak contoh misalnya kalau di akun Instagram, kan kita tidak hanya sekedar kemudian membuat akun Instagram saja, tapi bagaimana akun Instagram ini bisa dilihat lebih banyak orang. Nah, caranya ya harus dioptimasi. Caranya dioptimasi bagaimana? Mungkin feed-nya dibanyakin, kemudian pakai hashtag, kemudian story, kemudian bikin live IG dan seterusnya. Itu untuk bagaimana agar brand kita itu teraktivasi dan tujuannya adalah agar lebih banyak orang yang tahu tentang toko kita, tentang akun kita, tentang dagangan kita, tentang produk kita. Kemudian tahap berikutnya adalah kita komunikasikan, marketing communication. Tujuannya agar orang itu datang. Orang yang sudah tahu tadi, ketika melihat, oh di sana ada toko parfum, mereka sudah pasti datang belum? Kan belum. Nah, yang membuat orang lain agar kemudian mendekat atau ngeklik dari punya kita itu apa? Nah, programnya itu di situ.
marketing communication. Misalnya desainnya bagus, kemudian apalagi dan seterusnya, teknik-teknik itu ya. Dan tahap yang berikutnya adalah selling optimization. Orang datang, kemudian ngeliat-liat, belum tentu juga mereka akan beli. Bagaimana caranya agar mereka beli? Nah, itu dengan selling optimization. Kalau untuk dua prinsip dari distribusi ini, biasanya hanya ada dua, teman-teman. Yaitu caranya pertama didatangi. Misalnya yang didatangi ya tadi ya, kita punya toko, kita punya website, kita punya akun, kita punya apa lagi? Biasanya ada banyak ya beberapa kanal, booth kah, atau mungkin kita punya kayak ini apa? Gerobakan misalnya, dan hal-hal yang lain yang bisa didatangi gitu ya. Kalau untuk mendatangi kita lebih aktif, misalnya blast WA, kemudian bisa berupa sebar brosurnya, ada kemudian bikin-bikin konten yang tadi itu feed dan story dan seterusnya, kita mengiklankan dan seterusnya. Ada dua itu. Kemudian untuk yang strategi distribusi yang didatangi, biasanya kita menggunakan istilah sarang semut. Kalau kita tahu di mana sarang semut atau jalur semut dan aktivitas dari semut itu, kita tinggal mencari di mana semut-semut itu berkumpul gitu ya, atau di mana semut itu berjalan, sehingga disitulah titik-titik yang bisa kita manfaatkan. Contohnya misalnya ini di Jakarta itu saat ini sedang banyak Starling namanya, sebutnya Starling, Starbucks keliling gitu. Nah, karena dia tahu di mana titik orang sedang berkumpul, di mana titik orang yang misalnya tadi itu sarang semutnya di mana atau tempat kerjanya di mana. Ketika semut itu keluar dari sarangnya, kemudian mau berangkat ke tempat kerja, dia nanti lewatnya mana. Nah, sama si Starling ini, kemudian dia berhenti di situ gitu ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman pernah melihat orang yang jualan kopi, tapi tidak pakai neko-neko, tidak pakai brand yang macam-macam, cukup diplastikin aja, tapi bisa laku. Kenapa? Karena dia tahu dia jualannya misalnya di jalan, supir-supir angkot yang kena macet, supir-supir truk, kemudian ditawarin, ada yang beli karena dia tahu di mana jalur semutnya, dia tahu di mana semut ini mau beraktivitas gitu ya. Dulu juga pernah viral tentang Maichi gitu. Nah, Maichi ini menggunakan kayak semacam tim distribusi gitu ya, tim distribusi yang kemudian ada sebutannya sendiri sampai begitu luar biasa waktu itu. Kalau tidak salah di tahun 2016-an ya, Maichi itu viral di Twitter waktu itu. Jadi ada beberapa jenderal yang disebutnya dan macam-macam ya hal-hal yang dilakukan waktu itu untuk bagaimana meningkatkan penjualan. Nah, kemudian untuk strategi mendatangi sendiri, ini kalau saya sih lebih mendefinisikan ini sebagai programnya. Kalau tadi itu kanalnya didatangi gitu ya, dan ini sebagai mendatangi. Ini yang kita yang aktif. Bagaimana kemudian mengoptimasi yang sudah kita punya tadi. Nah, salah satunya contohnya promosi seperti ini. Ini kan brand-brand yang memang sudah ada di benak kita ya. Kita interaktif dulu coba. Ini kalau ini apa nih teman-teman? Apapun makanannya, minumannya, ada yang tahu? Biasa botol sosro. Kan udah ketebak ya. Kemudian kalau saya bilang teng 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 teng. Aqua. Nah, lagi kalau yang ada manis-manisnya itu apa Ibu? Mineral. Hafal semua ya. Jadi ini adalah salah satu brand yang sudah memang teraktivasi di otak kita yang sampai hari ini kita itu mengingatnya meskipun nggak kelihatan gitu ya. Kalau dengar itu wah itu pasti Aqua gitu. Kalau ini kira-kira tagline-nya apa ya Bapak Ibu? Yamaha Selalu di depan. Iya, semakin di depan ya. Nah, kemudian ini ada yang viral nih. Aku berusaha menjadi Indomie. Kalau Indomie itu apa Bapak Ibu? Selera. Ya, aku berusaha menjadi seleramu. Tapi apa daya, aku cuma bisa jadi bodomu. Apa Bapak Ibu? Bodomu. Ada yang tahu tidak bodomu? Bodomu itu teman baik. Jadi dia circle-nya itu circle friend zone ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau untuk sudah mendatangi programnya kayak tadi itu ya diiklankan misalnya atau brand-brandnya itu sehingga orang-orang yang kemudian mengenal brand kita, tahu tentang produk kita itu sudah langsung klik gitu ya.
Nah, cara teman-teman kemudian untuk apa ya, seperti yang tadi di bagian kita mungkin sharing aja ya, di sharing sedikit, nanti bisa tanya jawab aja. Jadi misalnya yang tadi ada distribusi itu, pertama kita sudah punya kanalnya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa di situ ada dua sumber income biasanya. Kita itu punya dua sumber income. Pertama adalah new customer, yang kedua adalah existing, yang sudah ada, yang sudah tahu brand kita. Maka cara untuk kita memperlakukannya atau memprogram distribution ini atau distribusi itu seperti apa, tentu beda dengan orang yang baru. Ada yang bocor ya? Oke, sudah jelas ya? Clear suara saya? Ulang lagi ya. Ketika kita mau memprogramkan tentang distribusi, itu kita harus memahami yang mana untuk program tentang kita mau menggrab new customer atau kita mau mengoptimasi yang sudah existing, yang sudah menjadi pelanggan kita. Kan berbeda tuh programnya. Yang pertama yang tadi itu kalau untuk yang new, biasanya ya tadi kita buat program-program yang baru, bagaimana agar orang-orang itu tahu, kemudian datang, kemudian beli. Setelah beli mereka akan beli lagi gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka membeli lagi, itulah saatnya dia mungkin sudah teroptimasi menjadi pelanggan. Setelah jadi pelanggan, kita bisa optimasikan pertama bagaimana agar mereka beli lebih banyak. Ada diskon kah, ada card member kah, ada mungkin apalagi voucher khusus untuk pelanggan misalnya. Dengan kalau pernah masuk ke Indomaret atau apa kan biasanya ditanyain kartu pelanggan. Kemudian setelah itu biasanya kita itu kemudian setelah selesai pembayaran sudah di atas 50, kita biasanya ditawarin untuk apa namanya, yang sudah 5 ribuan itu loh, apa ya bahasanya orang-orang Indomaret itu ya, upselling ya. Bukan, dia bilangnya gini loh, tebus murah. Nah, dia bilangnya tebus murah gitu ya. Padahal itu adalah salah satu strategi agar kita itu membeli lagi, betul, upselling. Kita beli lagi. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita aware terhadap itu kan sesuatu yang kemudian kita mengeluarkan uang lagi untuk tambahannya. Nah, jadi ketika sudah menjadi pelanggan, kita membeli lebih banyak, kita membeli lebih sering. Nah, itu ada program-programnya masing-masing kan. Setelah itu kemudian ketika kita sudah menjadi pelanggan, programnya adalah bagaimana agar kita itu menjadi orang yang secara sukarela, secara senang hati gitu ya, menjadi orang-orang yang agen dari produk kita gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi poin-poinnya ketika orang yang baru, customer yang baru, bagaimana caranya. Kemudian ada customer lama, itu cara mengoptimalkannya seperti apa. Biasanya antara new customer sama yang sudah existing itu lebih banyak yang existing memang. Karena penambahannya tidak terlalu banyak kalau untuk new. Maka kita memang perlu dua hal ini yang harus kita optimasikan. Jangan sampai kemudian kita fokus ke new customer saja, tapi yang sudah existing tidak kita rawat dengan baik. Ya, mungkin teman-teman nanti kita berdiskusi saja tentang marketingnya ini, tentang distribusi. Jadi kalau untuk materi saya mungkin sampai di situ, Mbak Seli. Kita tadi pesannya Mbak Seli, kita banyak diskusi katanya ya. Monggo silakan. Saya kembalikan ke Pak Seli. Baik, terima kasih Pak Al, betul sekali. Jadi biar ada interaksinya ya antara Bapak Al dan para sahabat benar di sini gitu. Jadi kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi saja, sesi tanya jawab ya. Untuk sesi pertama ini kita buka dulu 3 pertanyaan begitu. Untuk Bapak sahabat benar sekalian bisa langsung open mic atau bisa raise hand atau bisa menuliskan juga pertanyaannya di kolom chat ya. Ya, bisa dimulai untuk sesi pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Agus Hasan, mungkin ada yang ditanyakan Pak Agus? Dari Bapak Agus Hasan atau mungkin dari Bu Erlin mengenai
tema hari ini mengenai the power of distribution. Masih di sini Pak Agus ya? Iya. Mic-nya Pak. Iya Bu, Di-unmute ya dulu. Bu. Bentar, saya yang lain dulu aja. Boleh. Ya, ada yang ditanyakan mungkin Ibu Bapak sahabat trainer sekalian mengenai tema hari ini? Saya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Iya. Ya, silakan. Iya. Jadi saya mau tanya terkait dengan produk fit ya. Jadi market fit. Jadi tadi kalau dari ilustrasinya itu kan produk, kemudian market fitnya itu adalah di tengah-tengahnya itu ya. Artinya itu menjadi goal market kita, atau sebenarnya itu masih menjadi target marketnya untuk yang market fitnya ini terkait dengan market fit. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Al bisa langsung dijawab atau kita bacakan dulu pertanyaan yang lainnya, Pak Al? 3 ya tadi ya? Boleh langsung 3 aja nggak apa-apa. Kayaknya sudah Ya. banyak juga yang tanya di itu ya. Baik. Ya, Ya. pertanyaan selanjutnya saya bacakan dulu juga Pak Al ya. Ini dari Ibu Sri Utami. Bagaimana cara mendatangkan customer baru padahal sudah dipromo tapi masih belum ada hasil? Apakah karena belum jelas market yang ditanya? Begitu ya pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa 2 dulu itu Pak Al yang bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, baik. Yang pertama tadi tentang market fit-nya, kemudian yang ditanyakan tadi soal apa Mbak Seli? Atau tadi siapa yang tanya ya? Ya, terkait dengan market fit-nya gitu kan. Kita kan tadi ada ilustrasi produk, kemudian market gitu kan. Fit sendiri kan di tengah-tengah ya. Oh iya, oke. Nah, itu sebenarnya market fit-nya itu adalah retarget kita atau bagaimana gitu loh. Di antara produk dan market ini ada market fit-nya ini loh. Seperti itu, Pak. Oke, siap, baik. Ibu Erlin ya. Jadi pertama kalau untuk tadi hanya sekedar ini aja sih, ada ilustrasi aja, tapi itu adalah menggambarkan bagaimana kecocokan dengan produk kita itu dengan marketnya gitu. Ketika kita ingin produk itu cocok dengan market, maka yang pertama kan ada banyak tahap-tahapnya. Kita misalnya uji coba kalau misal makanan gitu ya. Apakah kemudian makanan ini cocok di lidahnya, kemudian apakah cocok di harganya, apakah cocok di eye catching-nya gitu ya, view-nya itu apakah bagus, menarik untuk orang sesuai dengan target market kita gitu. Yang pasti untuk yang di BRM itu kan kita perlu menentukan siapa sih yang akan kita sasar, siapa sih target kita, itu yang pertama. Ketika kita memahami dan mengenali target market kita, maka yang berikutnya adalah kita merancang bagaimana program untuk penetrasi ke mereka, pendekatan kepada mereka. Kan tidak akan sama ketika market kita adalah seorang ibu-ibu RT gitu ya, atau ibu-ibu RW pengajian dengan anak muda generasi milenial. Ini tidak akan sama programnya, pasti akan berbeda. Maka teman-teman ketika menentukan marketnya, maka kemudian produk ini akan disesuaikan dengan gaya mereka. Kemudian cara promosi juga akan disesuaikan. Misalnya contoh di Instagram misalnya ya, kalau bikin caption atau apa, ketika target marketnya adalah ibu-ibu RW tadi, ibu-ibu RT tadi, maka manggilnya adalah bun atau mungkin mom atau yang lainnya gitu ya, atau ibu-ibu dan lain sebagainya. Kalau untuk generasi milenial tentu bisa lebih lebih fleksibel lagi gitu ya. Panggilnya mungkin bro, sis dan seterusnya. Jadi lebih akrab aja dari segi promotnya, dari segi gambarnya, itu juga bahkan dari psikologi itu juga menarik bagi customer. Misalnya orang-orang yang kita sasar sukanya dengan warna-warna yang kalem gitu ya. Ya sudah, berarti kita bikin
semua konten marketingnya, konten dari Instagram kita itu ya yang sesuai dengan warna-warna yang mereka suka. Nah, pertama kita cari marketnya siapa. Kemudian yang kedua, sesuaikan produk dan cara untuk penetrasi ke mereka. Yang ketiga adalah kita terus mencobanya. Karena yang namanya memfitkan sesuatu pasti harus coba-coba kan. Kita harus mencobanya. Oh, yang ini cocok, yang ini tidak. Barang ini diterima, barang itu tidak gitu ya. Jangan sampai kemudian kita bikin produk dulu tanpa memikirkan marketnya. Akhirnya di belakangnya kita harus mencari market sampai ada yang seperti saya tadi ya, sampai ada sesuatu yang membuat kita itu kepepet gitu. Akhirnya mau nggak mau harus dijual dengan banting harga dan seterusnya. Nah, posisinya di situ. Kemudian yang pertanyaan yang di kolom tadi, bagaimana cara mendatangkan customer baru? Padahal sudah dipromo tapi masih belum ada hasil gitu ya. Apa karena belum jelas market? Apa karena belum jelas market ditanya? Maksudnya bagaimana nih? Apa belum? Oke. Saya coba yang atas tadi ya, memahami yang di atas. Bagaimana cara mendatangkan customer yang baru? Tentu yang pertama adalah kita harus memahami bahwa ketika customer baru itu ada istilahnya ada cold prospect ya, yang masih dingin gitu. Yang masih dingin. Yang penting perbanyak dulu orang-orang yang awareness, yang orang-orang yang tahu. Misalnya ada 1.000 orang yang tahu, maka nanti biasanya kalau dari sisi marketing itu mungkin 10-30% gitu ya yang nanti akan datang. Nah, di tahap-tahap yang tadi itu. Maka di tahap orang yang mau datang itu dari 1.000, kita anggap aja 10% gitu ya. Dari 1.000 orang, 10%-nya berarti kurang lebih sekitar 100 ya. 100 orang ya. Nah, kemudian dari 100 orang itu datang. Nah, kemudian itu masih akan itu lagi, akan dari 100 itu mungkin yang beli cuman berapa persennya lagi. Mungkin cuman 10% lagi, berarti 10 orang. Maka yang pertama adalah perbanyak dulu promonya, perbanyak dulu kita mencari target yang sesuai dengan target. Karena kalau kita list nih, kita list program-program yang sebenarnya untuk menggait customer baru, listnya itu sebenarnya banyak banget. Nah, biasanya kalau kita sudah tahu listnya, ini kita lakukan satu persatu, biasanya belum sampai habis nih, belum sampai habis. Kita ngelakuin posting misalnya baru sesekali saja, seminggu mungkin 2 kali saja. Padahal kalau kita mau mengoptimasikan itu, kita posting setiap hari. Kalau misalnya berbasis online. Kalau kemudian teman-teman punya toko, maka yang harus dilakukan ya kasih apa sesuatu yang kemudian menarik orang. Misalnya contoh yang ulang tahun hari ini begitu ya, free. Misalnya free teh gitu. Akhirnya orang yang ulang tahun itu datang. Kemudian kan kalau di jalan itu biasanya orang-orang yang lewat itu cukup banyak ya. Atau mungkin kita memvalidasinya dari nama misalnya. Yang namanya siapa? Yang namanya Sri atau yang namanya siapa lagi gitu ya. Itu nanti akan mendapatkan free 1 kalau membawa 2 teman yang lainnya. Misalnya ada yang seperti itu. Jadi orang yang mau beli bisa jadi dia adalah customer baru tapi belum tentu dia akan menjadi pelanggan atau customer yang sudah repeat order. Maka yang perlu penjualan itu harus terus kemudian kita upgrade lagi, kita optimasikan lagi. Nah, cara grabnya seperti itu. Sebanyak mungkin dulu yang tahu, yang lihat Instagram kita, kemudian nah, dari situ kemudian kita akan mendapatkan orang-orang yang fit sama produk kita. Gitu. Mungkin itu Mbak Seli. Baik, ya terima kasih Pak Al. Untuk pertanyaan di sesi pertama ini mungkin tambahan satu lagi ya, yang dari Ibu Fani Dirgantara. Bagaimana cara menganalisa atau meriset apakah produk yang dijual itu benar-benar merupakan market fit atau pakai tools apa begitu, Pak Al, bisa dijawab? Oke ya, mungkin saya ini ya sharing pengalaman aja ya. Jadi yang beberapa waktu kemarin kami lakukan, misalnya contoh kita di daerah Jabodetabek, Kampung Horta atau wisata edukasi yang ada di sana itu sangat fit sama market yang ada di sana. Kita
awalnya mengirimkan surat-surat ke sekolah-sekolah, kemudian mengirimkan sampel-sampel pelatihan edukasinya itu. Dan itu kita lakukan sama persis ketika kita mau menduplikasi itu di wilayah Jawa Timur. Tapi berbeda ternyata, tidak terlalu fit. Di sini mungkin punya culture yang berbeda dengan yang ada di Barat. Di Timur sama di Barat itu berbeda culture dari sekolahnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita coba untuk meriset bagaimana kompetitor kita, bukan kompetitor, tapi bagaimana market kita itu biasanya melakukan field trip-nya atau melakukan dari ada jeda kosong antara KBM-nya itu, apa yang kemudian mereka lakukan. Ternyata kemudian saya survei, saya lihat, oh mereka itu seringnya adalah ngundang-ngundang untuk mungkin outbound-nya atau mungkin training motivasinya dan seterusnya. Maka kita mau tidak mau harus menyesuaikan bagaimana penetrasi ke sana. Tidak harus barang kita dulu, produk kita yang sudah fit di market yang sebelah barat itu kemudian dijual di timur. Belum tentu seperti itu, tapi kita ada tambahan lagi yang kemudian kalau di sini saya kemudian menjual jasanya. Yang penting banyak orang atau banyak guru dulu yang tahu. Setelah banyak guru yang tahu bagaimana kita mendeliver tentang field trip-nya itu, misalnya baru tadi sore saya diundang di TK gitu ya untuk mengisi storytelling. Nah ternyata yang fit itu adalah storytelling-nya. Kemudian yang fit lagi adalah pembelajaran tentang bisnis untuk anak-anak SMP, SMA misalnya. Kemudian yang fit lagi adalah pembelajaran tentang public speaking misalnya. Atau kemudian yang fit lagi untuk sekolah-sekolah yang ada di sini adalah motivasi misalnya lulus UAN gitu ya. Dibutuhkan yang seperti itu. Bagaimana agar membuat anak-anak itu menyenangkan tanpa harus repot-repot atau kayak kalau di kita kan ada edukasi gitu yang dilakukan, keterampilan yang dilakukan. Ternyata yang di sini tidak seperti itu. Mereka hanya pengen mendapatkan kayak motivasi biar mereka nangis gitu ya. Kemudian punya motivasi yang lebih lagi ketika mereka sudah selesai acara itu. Nah, kalau saya pendekatannya di situ. Kita memilih bagaimana pendekatan terbaiknya, kemudian pelan-pelan kita arahkan, kita berikan produk yang memang punya kita. Kalau di saya seperti itu, Ibu. Baik, Pak Al, terima kasih. Untuk sesi pertama, mungkin kita ini langsung masuk ke sesi kedua saja ya, Pak Al ya. Siap. Dari Ibu Sri Utami lagi. Melanjutkan pertanyaan yang tadi mungkin Bu Sri Utami ya. Nah, itu saya buka usaha dulu, belum tahu marketnya. Bagaimana cara mengetahui marketnya? Apa belum jelas ya market fix yang saya punya, begitu Pak Al? Boleh tahu nggak Ibu bisnisnya atau produknya apa? Mungkin biar nanti lebih. Ibu Sri bisa open mic? Bisa atau langsung chat open mic, boleh. Bu Sri? Oh, Bakri ya. Firda Bakri. Oke, siap. Bakri. Pertanyaannya adalah begini, Ibu Sri. Jadi, apakah ketika sudah membuka toko ya, itu kan tadi ya distribusi ya, kanalnya sudah membuka toko, apakah sampai hari ini belum ada satupun yang membeli? Sudah. Sudah Sekarang ya. cabangnya sudah 6. Siap. Alhamdulillah. Jadi yang pertama berarti sudah ada marketnya Ibu. Tinggal Ibu pertama kategorikan saja market yang sudah membeli atau yang sudah merasakan produknya Ibu, bakerynya itu seperti apa. Nah, kategori beliau orang-orang yang datang ke tempat kita itu seperti apa. Dikategorikan dulu aja. Ketika sudah misalnya nih ada yang kalau kemarin itu contoh begini. Ada teman saya itu yang dia bukan bisnis, dia karyawan di sebuah toko bakery juga ya. Dia bikin kue yang untuk ulang tahun tapi dihias gitu. Hiasannya bagus banget gitu. Tapi ternyata ada yang viral beberapa waktu yang lalu itu malah ugly cake itu kan cukup laku gitu ya. Jadi kalau untuk market memang
kita harus menemukan itu, kita harus uji coba, kita harus lempar dulu ke orang-orang. Kita harus misalnya kalau mau tahu orang itu suka rasanya, kita cobain, kita suruh mereka coba. Itu yang pertama. Atau mungkin kita bikin syukuran dulu, atau bikin apa lagi, bikin acara, buka untuk semua orang agar tahu tentang produk kita, tentang bisnis kita. Kemudian dari situ kita bisa minta pendapat mereka, seperti apa, kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Ya pasti ada budget yang keluar, tapi disitulah kita mendapatkan data yang kemudian ini bisa menjadi senjata untuk yang berikutnya gitu. Mungkin itu, Bu Sri. Jadi dikategorikan dulu market yang tadi sudah membeli ke kita, kemudian ada nggak dari market yang sudah membeli, berapa orang yang kembali beli lagi, terus untuk acara apa. Nah, bisa dengan cara ditanyain. Kemudian kalau yang tadi tentang existing ya sudah pelanggan itu, kita melayaninya itu dengan service excellent. Jadi kita berikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Kalau dia sudah kembali lagi, wah ini berarti ada sesuatu yang membuat mereka kangen gitu ya untuk membeli bakery kita. Padahal di luar sana kan banyak sekali bakery-bakery ya. Nah, apa yang membuat dia itu kembali? Kita berikan servis yang paling baik. Misalnya dipersilakan untuk duduk dulu, diberikan komunikasi yang enak, atau nggak kayak jual beli, pokoknya kayak keluarga gitu ya, ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Atau yang seperti apa? Yang penting membuat orang itu nyaman dan kemudian ini berkesan, sehingga kesan itulah yang akan membuat orang kembali. Nah, begitu Ibu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Tak. Ini lagi belajar lagi karena kan omsetnya tuh kok nggak naik, malah turun gitu loh masalahnya itu. Kan habis pandemi kemarin itu sulit naiknya lagi gitu loh. Ya, oke. Kalau untuk omset sendiri, ini Bu, tokonya setiap hari itu menyediakan berapa stok? Atau by order? Ya. By order atau sudah ready stock? Ada yang ready stock, ada yang harus pesen dulu. Jadi kan karena kita kan menyediakan kayak tar itu kita ready stock. Rata-rata tar itu kita kasih stok sekitar 1.500.000 untuk produk tar. Ya. Tar kita harga jualnya itu sekitar harga 60.000 ke atas gitu. Oke. Kalau untuk yang roti manis kita ready stock itu cuma sekitar 300.000 karena kan umurnya pendek, nggak berani nyetok banyak-banyak gitu loh. Ya, oke, siap. Baik, Ibu. Jadi, mungkin yang perlu dievaluasi adalah yang pertama, ketika Ibu sudah punya brosurnya, sudah bikin brosurnya, tapi kemudian tetap itu tidak mengangkat omsetnya, yang pertama, coba dievaluasi bagaimana desainnya. Apakah perlu diperbaharui, gitu ya, atau desainnya hanya seadanya. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Kemudian yang kedua, ya? Kenapa Ibu? Desain toko atau desain apanya? Katalog misalnya. Ada katalog atau stoknya, misalnya promosinya, apakah sudah diviralkan di Instagram, apakah sudah mengiklan. Ada banyak list sebenarnya Ibu. Ada banyak list yang kalau kita list satu persatu program untuk mendatangi customer, ya misalnya bagi-bagi brosur ke rumah-rumah, misalnya membuat program-program diskonan begitu ya, yang membuat orang lain itu datang atau yang lainnya, apakah sudah dilakukan? Kalau misalnya ada banyak yang belum dilakukan, maka itulah PR-nya sebenarnya. Oh iya. Kalau yang bikin promo itu sudah, cuma yang iklan di medsos mungkin belum pernah. Listnya masih banyak Ibu yang belum dilakukan. Oh iya. Banyak berarti ya. Iya betul. Jadi memang kita itu harus terus bergerak begitu ya. Karena tidak cukup hanya sampai pertama bikin kanalnya atau tokonya itu, kemudian bikin 1 atau 2, 3 program. Tapi kita tambah lagi dengan program yang lainnya. Harus sekreatif mungkin. Apalagi ya, kalau zaman kemarin sekarang, itu rencananya mau ke radio karena di daerah itu ternyata radio tetap masih dipakai gitu loh. Nah, kalau radio apakah sesuai dengan customer-nya Ibu, marketnya Ibu? Karena kita marketnya kan emak-emak gitu loh. Nah, berarti sudah ketahuan ya marketnya Ibu ya. Berarti sudah linear nih memilih radio begitu misalnya. Atau misalnya ada namanya leverage Ibu atau daya ungkit. Misalnya Ibu langsung ke orang-orang yang punya daya ungkit itu.
Misalnya contoh ketika ada yang by order itu langsung aja dipromosikan ke Bu RT misalnya, Bu kalau ada acara, kalau ada kajian atau apalagi arisan dan seterusnya, pesan kuenya di saya aja, nanti Ibu saya kasih gratis misalnya. Ibu Jadi nanti saya datangi kasih, ke RT juga ya? iya bisa seperti itu. Jadi Oh, iya, iya. RT-nya dikasih iming-iming untuk nanti Iya. akan mendapatkan berapa persen kalau yang pesan 50 orang atau kelipatan 50 misalnya. 50 dapat berapa, 100 dapat berapa. Nah, itu orang-orang yang kemudian punya, kita nggak harus mendatangi satu one by one, tapi mendatangi satu orang itu sudah bisa dapat 50 ikan gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Orang-orang yang punya daya ungkit itu seperti itu. Bisa jadi minta data ke Bu RT ya. Bu, kita mau promo nih, kapan diadakan arisan gitu bisa ya? Nah, bisa jadi begini, kita itu biasanya kadang dibutuhkannya adalah memberi dulu, Bu. Kalau misalnya nih, Bu RT, kapan ada rapat? Nanti saya support jajanan misalnya. Oh, iya, 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 iya. Nah, Terima kasih, terima kasih. dibungkusnya itu ada ininya Ibu, ada sesuatu misalnya ada stikernya Ibu gitu ya. Ini ada nomor HP-nya di situ kalau pesan bisa. Nah, itu kan Iya, belum pernah dilakukan itu. Nah, Iya, iya, terima kasih. siap Pokoknya Ibu. saya tuh cuma buka toko, terus nggak tahu marketing, sampai sekarang belum punya tenaga marketing. Ya. Ya, berarti dari pendekatan saja Ibu, karena lebih cocok kalau ke ibu-ibu ya, lebih cocok pendekatan ke orang-orang, ke ibu-ibu yang punya acara. Begitu Ibu. Terus gini, kemarin tuh baru tahu, kita kan ada di Jawa Timur, Malang Selatan ya, kabupaten. Waktu itu kita kan mendatangi dinas, kepinginnya dinas-dinas itu kan kita mau fokus ke suruh ambil positioning katanya ya, mau fokus di snack box gitu loh. Nah, ternyata sama dinas itu kan sekarang itu kalau untuk kerjasama dengan dinas harus masuk ke program pemerintah yang bejo untuk apa-apa gitu loh namanya. Oh iya. Nah, itu online. Nah, ternyata ketika kita masuk ke bejo untuk itu, ternyata merek kita itu diplagiat sama orang Semarang. Jadi merek kita persis dipakai. Firda Cake and Bakery itu sak logo-logonya itu dipakai. Nah, itu akhirnya kita kan nggak bisa masuk ke yang program online-nya pemerintah ini. Itu gimana? Ada nggak punya pengalaman seperti itu? Ya baik. Jadi Ibu, kalau dari saya pribadi ya, yang saya lakukan pertama adalah saya perlu untuk menyusun portofolio dulu. Bagaimana orang-orang yang kemudian, kan ini kita sasarannya adalah orang banyak gitu ya, snack box yang pasti kan lebih dari 50 misalnya, atau mungkin lebih dari 30 orang gitu ya. Nah, biasanya ini nggak banyak. Yang tadi itu, kalau kita dapat customer misalnya dari kantor A, kantor B untuk acara apa, itu langsung dimasukkan ke di list customer kita gitu ya, ditunjukkan di situ bahwa sekolah ini pernah. Gitu. Portofolio itu namanya. Jadi kita semakin diangkat dengan orang-orang atau brand-brand yang besar-besar itu. Pertama mungkin kita nggak banyak nih. Kita nggak ke yang gede dulu, perusahaan yang besar dulu, enggak. Misalnya pelan-pelan kita ke sekolah ini, kemudian ditulis di situ yang menjadi pelanggan kita itu adalah negeri berapa. Kemudian lanjut lagi kantor A, kantor B, kantor C, dan seterusnya. Nah, itulah kemudian portofolio ini ketika kita mau mengajukan ke instansi yang lebih besar, ini yang dilihat. Karena trusted-nya itu dari sini, Bu. Oh, sudah pernah sekolah ini ya. Kalau saya nih misalnya sekolah A, misalnya SDI Al-Azhar gitu ya, pernah pakai jasa kita. Nanti SDI yang lainnya pasti akan ikut. Nah, itu portofolio. Orang-orang akan lebih percaya. Oh, ini aja bagus, ini aja bagus. Suaranya agak itu ya. Ya, mungkin itu ya, Bu ya. Kita bisa diskusi lagi. Baik ya. Sepertinya semakin malam semakin seru ini ya pembahasannya, Pak Al. Ya, baik. Namun mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu memang mungkin. Jadi mungkin kita akan lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Ini
di kelas selanjutnya begitu ya Pak Ali ya. Siap. Untuk ya satu sesi dulu Terima untuk malam ini kasih. gitu. Iya, baik-baik. Ya, terima kasih Bu Sri ya karena Terima kasih selalu Mas aktif Al, ini. Masya Allah ilmunya Sami-sami luar Bu biasa Sri. ini. Baik-baik. Baik, pada akhirnya ini mohon maaf untuk kelas hari ini kita sudahkan dulu. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk sahabat perenar yang sudah bergabung dari kemarin sampai hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Al selaku pemateri Pak Al. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Ya, semoga untuk kita semua menjadi ikhtiar untuk melebarkan kapasitas, mendapatkan ridho dari Allah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat pada kelas malam hari ini ya. Kita lanjutkan kelasnya besok malam di jam yang sama ya Bapak Ibu sekalian, pukul 8. Di temanya untuk besok ini mengenai rahasia mengelola tim makin produktif ya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023. Baik, terima kasih Bapak A, saya Sally dan tim mohon undur diri. Saya sudahi kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih Adi, terima kasih Pak semuanya, Adi. para Sama-sama guru-guru. coach. Insyaallah. Sama-sama coach. Siap Pak Adi. Oke. Assalamualaikum, izin pamit. Mas Al bisa minta nomor WA-nya ya. Oh iya baik Bu, nanti bisa hubungi Mbak Seli ya Bu ya. Oke, Nanti. terima kasih. Atur nuhun, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Aal. Jazakumullah khair. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagus.